Pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Pagi. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur pendengar, kita lanjut kembali di siang hari ini, pagi menjelang siang, bersama Suara Kito atau obrolan komunitas ya. Dan pada pagi hari ini bersama komunitas teater Ambara ya. Ambara yang kedua kalinya kita ajak ngobrol, dan di tahun ini mereka produksi teater kembali, produksi yang kedua, dan dengan judul Realitas Cermin. Dan beberapa pemainnya hadir di sini, diantaranya ada, langsung saja kita menyapa, ada Arinda. Halo, assalamualaikum. Iya, lebih dekat lagi Arinda, suaranya, iya. Suara merdunya kedengeran ya. Ada Ed ya, Iya, Ed atau Ate? Ede. Ede. Iya. Oke. Selanjutnya siapa namanya? Vika. Vika. Ya, ini paling muda dewe ya Vika ya. Masih SMP kabarnya? Iya. Oh ya, gitu cerita ya mengenai bagaimana kok senang dengan teater. Oke, tiga orang ini ikut dalam produksi, kalau pemain atau kru? Pemain semua. Pemain. Oke, mungkin kita Arinda dulu ya. Rinda kan sudah sering ya nampil atau ya bisa katakan latihan teater dari sekolah ya. Dari SMA, SMK ya? SMK. SMK Negeri 7. Iya. Dan rata-rata teman-teman di Ambara ini ada beberapa dari SMK Negeri 7 ya. Dan beberapa sekolah-sekolah lainnya, kampus lain ya. Akhirnya menjadi teater satu, umum. iya. Ya. Ini produksi kedua. Apa yang membedakan produksi kedua dan yang pertama? Mungkin dari segi tema. Iya, dari segi tema sih. Tapi sama sih, maksudnya tuh masih dimusikalisasi ya. Mungkin kalau kemarin itu kan kita kolaborasi sama 2 sekolah. Ya, sekarang punya sendiri. Ini banyak. Kita kemarin buka casting juga. Oh. Jadi semua orang tuh bisa ikut gitu. Gitu aja sih. Oke, jadi sekarang ini bukan hanya satu sekolah, 2 sekolah, jadi banyak sekolah. Ya. Agak susah nggak latihannya kalau sudah banyak sekolah gitu? Enggak sih, karena kita ambilnya hari Sabtu, hari Minggu doang. 2 hari. Jadi pas libur sekolah kan. Jadi bisa kumpul di satu tempat buat latihan bareng gitu. Iya, dan mengambil manfaat itu tadi ya, ada libur panjang ini sampai tanggal 28. 28, Jadi 29. setiap hari iya. mereka datang dan latihan. Dari Sabtu sampai ke Rabu. Iya, biasanya kalau produksi berapa lama? 3 bulan mungkin. 3 bulan. Oke. Ya. Ini ada Ed. Iya. Ed. Agak susah ya. Iya, Ed pakai ET ya, bukan A. ED, Pak. Oh, Ed. Aslinya namanya siapa? Frederick. Patrick. Iya. Wih, disingkat Ed. Belanda banget. Asli Palembang. Ayah setengah Belanda, setengah Sunda, ibu Cina Palembang. Oh, gitu. Jadi bapaknya mirip Belanda ini. Ed juga sudah hampir mirip ya, Pak. Edungnya Mancung ya. Oke, Ed, kenapa suka dengan teater? Awalnya sih tidak benar-benar rasa tertarik itu dengan teater. Karena memang berkecimpung di bidang-bidang angka kayak matematika, fisika gitu. Cuma begitu baru kenal teater, oh ternyata teater tuh seperti ini, ada serunya, kreativitasnya dapet, bisa gali hal-hal baru. Dari situ mulai terbawa seneng teater juga, Pak. Oke, ada tantangan ya? Ketika awal-awal latihan atau mengenal teater, ada tantangan enggak ya?
tantangan yang sebenarnya sulit itu lebih ke vokal sama ekspresi, Wak. Jadi waktu pertama kali disuruh latihan teater itu disuruh olah vokal, itu napas harus diatur gimana, kita harus konsisten dengan intonasi itu gimana, penekanannya itu menjadi tantangan tersendiri waktu pertama kali kecemplung di teater sih. Mengenal teater tuh di sekolah atau teater umum juga? Ada teater umum juga di Palembang ya. Oke. Ini si siapa namanya? Cewek? Vika. Vika SMP berapa? 33 33. Teman-teman SMP 33 berapa orang ikut atau sendirian Vika? sendirian. Oke. Kenapa Vika ikut dalam produksi kali ini? Ada disuruh atau dipaksa? Tidak. Awalnya tuh belum kenalnya dengan teater. Apa sih itu? Tidak terlalu peduli juga. Iya, Tapi pas di sekolah itu pernah ada tugas disuruh bikin video teater. Dari situ, oh kayak ini rasanya, pengen melok. Akhirnya ikut ke teater Ambara. Di sekolah sudah pernah memerankan antar kelas gitu? Belum ya? Belum. kayak Cuman tugas SBK lah. Nah, tugas itu ya pernah ya. Ya mungkin ada yang persamaan atau perbedaan ketika latihan sesungguhnya. Ini sudah berapa kali prosesnya? Berapa hari? Udah 1 bulan ya. 1 bulan itu berapa kali pertemuan? Ambil Sabtu Minggunya doang. Jadi 4 kali ya? Iya. Oke, sudah 4 kali pertemuan. Mungkin ada pembedaan untuk ketika di sekolah di SMP itu di antar kelas atau tugas tadi? Beda. Beda ya. Kalau di sekolah tuh tugasnya langsung frontal, tidak bikin naskah. Oh, langsung improvisasi. Iya. Oh, frontal improvisasi ya. Ya, tuh terus untuk Arinda. Iya. Di cerita kali ini Arinda jadi apa? Aku jadi ya, istrinya si Pak Kisi-kisinya Pol. ya, Iya. akhirnya. Jadi ceritanya itu tuh realitas cermin itu sebuah desa itu banyak keberagaman budaya. Ada juga dari segi kehidupan masyarakat itu menjadi cerminan kita kayak gitu. Iya. Jadi ceritanya tuh ada si seni kita nih kayak intinya tuh seni nggak bisa dirobohkan bahkan oleh sistem gitu. Itu sih lebih kompleksnya itu. Jadi penolakan sama orang-orang yang berstatus lah ya, itu cenderung kalau orang seni di kita nih kan itu gimana? Yeah. Kurang diapresiasi atau gitu ya, bahkan kalah oleh sistem. Jadi ini nih ada penolakan dari si seninya kayak gitu. Ada peran seni di situ yang menjadi powernya di situ, kekuatannya dari di seni. kekuatan ceritanya ya. Itu Dan ini dijelaskan untuk para pemain ya biar mereka tahu jadi lebih mengenal lagi. Benar nggak itu Ed ya? Iya benar. Ed memandang cerita ini konsepnya apa sama dengan yang disampaikan oleh Arinda? Iya, konsepnya kurang lebih sama yang diceritain sama Kak Ed Arin ya. jadi apa Ed? Jadi Pak Depol suaminya. Oh. Pak Depol, iya. Jadi Pak Depol sama istrinya nih dia yang menentang kayak gitu. Menentang dari seni apa sih seni kayak gitu. Iya. Ya. Jadi pemain utama dong kalau tuh. Ini si seni yang pemeran utamanya. Oh, jadi 2 orang mainnya. Banyak. Ya cermin kan membayangkan 2 orang gitu ya, enggak 1 orang. Kalau bicara tentang cermin. Jadi cermin tuh kayak realitas cermin, menggambarkan kayak gitu aja, menggambarkan lebih Tapi tokonya spesifik. satu yang digambarkan tuh. Menggambarkan. Realitas cermin tuh sebenarnya lebih ke cerminan dari kehidupan kita, Wak. Oh, Jadi kan realitas ya. kehidupan yang nyata dan dicerminkan dalam bentuk panggung. Oke. Ya. Kembali ke Vika. Vika. Oke. Vika, ini Vika menjadi pemain utama sebagai apa? Mbak Seni. Mbak Seni. Oh, namanya Mbak Seni. Iya. Oh, dia sebagai apa sih? Anak muda atau tua gitu karakternya? Bisa dibilang cukup dewasa. Kayak sekitaran umur 25 sampai 28-an. Ada tantangan enggak? Kan anak-anak itu sekarang memainkan perannya di luar usianya. Apa yang bisa mungkin apa yang dilakukan oleh Vika sendiri untuk membuat karakter itu ada? Mungkin ada pembelajaran di situ? Iya. Apa? Belajarnya tuh kayak mana sih caranya biar kelihatan bukan lebih mencolok, biar kelihatan jadi karakternya itu. Di cerita ini sesuai dengan karakter ya kalau di Vika sendiri atau di luar?
di luar ya, karena dia ini kan baru, jadi belum sepenuhnya mengerti kayak gitu, belum mengerti banget. Jadi tantangan dia tuh ya harus mendalami peran tuh gimana. Jadi dia ini kan baru banget kayak gitu, jadi kayak masih belajar. Gitu. Tapi perannya bisa dikatakan bukan yang pemberontak tadi ya, atau yang tidak tidak setuju dengan apa ya, bisa katakan seni itu sebagai apa gitu ya. Dia mereka yang tadi disebut tadi kan realitas tadi ya. Ya. Jadi karakternya apa kalau di permainannya, di perannya? Karakternya tuh lebih ke tegas. Tegas ya. Oke, ya. Oke, untuk dulu galau-galau yang pengen bergabung silakan di 0711351656 ya, di kesempatan pagi menjelang siang bersama teman-teman dari Teater Ambara yang akan mementaskan ya realitas cermin ya. Terus kalau menurut Arinda sendiri bagaimana melihat posisi pementasan ini dalam konteks perkembangan teater di Indonesia, khususnya teater komunitas? Kalau atau dalam sebuah pementasan seni sendiri. Maksudnya? Tadi kan ngomong apa tadi bahwa seni tadi yang utama tadi kan? Ya, seni ini kan sering kurang diapresiasi ya, kayak jadi kita tuh menggambarkan kayak seni tuh nggak bisa dirobohkan bahkan oleh sistem kayak gitu. Seni itu tuh kuat kayak gitu. Cara dari seni itu kita bisa belajar bukan hanya tentang keindahan, tapi cara kita memberontak kayak gitu, memanusiakan manusia kayak gitu. Ya. Ini apa yang membedakan pementasan realitas cermin dengan produksi teater Ambara sebelumnya? Mungkin pernah ikut ya 2 kali kan? Iya, ikut. Yang pertama diproduksi ya. Yang kali ini pemain. Apa yang membedakan mungkin dari awalnya selain yang tadi kesamaannya adalah musikalisasi puisi, musikalisasi teater. Persamaannya. Kalau dulu kan pembedanya. Pembeda. Iya. Kalau dulu kan aku cuman ngaktor juga sih kemarin. Oh, main juga. Aku masih stuck di karakter aku ya, yang antagonis gitu. Iya, seneng nggak antagonis ya? Seneng. Cuman itulah yang paca. Antagonis yang marah-marah ya? Iya, lebih ke tegas, soalnya karakter mukonya lebih cocok ke antagonis. Iya. Kayak gitu. Jadi apa kemarin waktu pertama? Jadi apa ya? Jadi ibunya si pemeran utama. Juga melok ya? Kemarin Ikut waktu semua. produksi. Oh, ini juga ikut? Enggak, Baru ya? Oke. Terus sekarang jadi apa? Sekarang Protagonis? Masih sama, masih antagonis gitu. Memunculkan karakter itu memang asli dari punyanya Arinda atau memang senang dengan karakter itu atau bagaimana pengolahannya? Karena kan harus membedakan tuh. Kalau Pementasan pertama dan kedua. beda sih, harus beda. Iya. Karena tipe-tipe yang antagonis itu tidak selalu yang marah-marah, nyegak-nyegak terus kayak Nah, gitu. yang kedua ini kan jadi ibu-ibu. Yang tapi pertama? Yang pertama tuh ibu-ibu juga, ibu-ibu juga. Apa yang bedanya? Mungkin kalau yang kemarin tuh ibu-ibu sosialita yang kayak mana kayak itu. Kalau yang ini lebih kayak manja-manja kayak gitu tuh. Karena suaminya juga yang ini ya, yang bisa katakan harmonis lah ya. Iya. Tidak tegas, tidak marah-marah gitu juga. Suaminya justru tegas, tapi antagonis juga. istrinya tuh kayak yang lebih dituntut kayak yang manja, sosialita manja gitu lah. Iya. Ini menarik nih. Jadi yang pengen nonton kapan ya pementasannya? Tanggal 9 Februari 2025. Di mana? Di Graha Budaya Jakabaring Palembang. Jadi menjadi apa ya, penasaran ya. Boleh dong. Ya, Vika, kalau Vika sendiri yang ini kan kumpul sama kakak-kakaknya ya, mungkin apa yang bisa Vika dapat dari ilmu teater? Cara kita untuk mengekspresikan karakter itu. Pengalaman juga, bukan pengalaman sih, ilmu yang kita dapat juga cak mana sih bisakan vokal, suara. Selama ini kan ya mungkin jadi pendiam ya. Kalau jingok dari karakternya pendiam ya. Introvert. Iya. Iya. Dan ditanya baru ngomong. Iya. Masih kayak gitu. Masih. Ya, lama-lama udah kan. Iya, Ya, belum. tapi bagus ini ya. Jadi kalau ketika mainnya berbeda dengan karakter aslinya, ya bisa mainkan yang karakter yang
yang dia perankan ya itu luar biasa sekali ya. Tantangannya gitu kan. Iya. Jadi beda dengan karakter asli. Terus di rumah juga dilatih. Iya, sering latihan. Sama-sama ibu. Atau dari bapak ya. Ternyata keluarga senang seni juga Bu, ya? Seni, Iya, keluarganya seni. Iya, oke. Tapi lebih ke rupa dia. Oh, Anaknya ke pertunjukan. iya. Ed, ya, Iya. Ed ini kan sudah berapa kali produksi selain ini? Kalau produksi ikut pentas-pentas panggung itu 3 kali udah. 3 kali. Beda-beda ya, 1, kedua dan ini ketiganya. Untuk pertama sama yang ketiga ini itu jadi peran antagonis. Untuk peran yang kedua kemarin yang pertama kali Yeah. pentas Ambara jadi protagonis. Oke. Terus bagaimana? Nah itu balik lagi tadi, dijelaskan lagi. Mungkin lebih jelas lagi mungkin relevansi tema realitas cermin dengan kondisi sosial masyarakat Meniari. Kalau Supamonyo tadi ngomong bahwa seni itu tidak pacak diroboke, seni adalah cerminan dari jiwa kita. Terus seni itulah yang bisa dikatakan mendukung selama kehidupan kita nih. Nah dengan realitas sekarang ini mana? Karena ya mungkin menurut dari Arinda apa? Dengan realitas Ya yang sekarang ini apakah seni masih dianggap sebelah mata? Gitu? iya sih. Kalau sekarang ini masih kayak gitu. Jadi orang-orang tuh nggak selalu apa sih seni kayak apa sih seni? Nggak katik guno cak itu nah kan. Berkesenian nggak katik hasil, nggak katik guno. Selalu dipandang sebelah mata sih, bahkan oleh orang-orang yang atas-atas juga kayak gitu. Kayak seni tuh nggak pernah diapresiasi lah pokoknya kayak gitu. Oke. Tahapan 1 bulan ini sudah lewat namanya reading ya. Udah. Reading. Kita udah masuk ke apa namanya itu blocking panggung. Blocking panggung. Biasanya latihan di mana? Kita latihannya di SMK Negeri 7 di aula. Karena ada beberapa anak SMK Negeri 7 itu ikut di produksi ini. Jadi yang sekarang aktif, yang masih sekolah. Oh, masih jadi sekolah. pakai di aulanya itu ya. Diizinin buat di sekolahnya aja gitu. Oke, ya. Dan blocking panggung dan juga peran sudah dibagi ya. Sudah. Casting ya. Dan berapa pemain? Pemainnya kalau ini figurannya banyak ya. Yang untuk apa namanya itu nari itu banyak. Kalau dari ininya sendiri ada Di bawah. ada berapa ya? Kurang lebih itu 15 pemain utama. Iya, 15 pemain. Pemain, termasuk yang figuran utama, cameo lewat-lewat gitu ya. Oke, dan selebihnya penari. Penarinya berapa orang? Banyak. Jadi ciri khas seni Ambara Iya, ya. ciri khas Ambara itu itunya itu. Lagu dan tarian gitu. Dan komedinya? Ada. Ada. Pasti diselipin komedi. Bumbu komedi ya. Itu menjadi nilai tambah gitu. Biar tidak monoton. Iya. Dan tentunya untuk penataan kostum atau mungkin panggung sudah diserahkan orangnya khusus? Udah ada ya. Udah. Ini bermain di era modern atau Modern, lebih ke modern. iya. Settingnya gimana nanti? Nanti settingnya tuh kalau setting itu masih pedesaan, tapi dari kostum segala macam itu udah ke modernnya gitu. Gitu aja sih, nggak terlalu ini untuk setting, nggak terlalu yang full setting tuh nggak. Oke. Ed, di naskah sendiri ada permasalahan? Naskah ini siapa yang buatnya? Bani Mar. Oh nih, ya. Kalau Ed sendiri ada permasalahan di naskah atau lancar-lancar bayang waktu reading? Kalau masalah di naskah tuh berhubung Pak Depol ini merupakan peran antagonis yang utama. Jadi kendala di naskah itu banyaknya tuh lebih ke dialognya banyak, terus harus ada gestur dan intonasi yang disesuaikan dan harus dihafal juga banyak-banyak itu menjadi kendala tersendiri, Wak. Pak Depol polisi. Pak Depol itu bidang politik. Ada Ada berbagai bidang kan kehidupan, ada seni, ada politik, ada agama. Mbak Seni itu melambangkan seni. Pak Depol ini politik. Ada lagi Tarno dan Tris. Tarno tuh melambangkan Tarno dan Tris itu Tarno apa? Trisno kalau digabung jadi cinta. Terus ada apa lagi? Omak Daya itu budaya. Terus Budaya Batak. terus apa lagi nih?
kiai apa itu? Kiai. Kiai. Oh, agama. Kiai agama gitu. Jadi mencangkup keseluruhan. Arinda bagaimana? Ini Seni. bukan Bagian ini politik. politik. Politik Iya. juga. Oke. Jadi kompleks ya tentang Iya, kehidupan ya. kompleks, Ya. Segmentasinya untuk penonton diharapkan segmentasi apa ya, nonton itu apa, anak-anak sekolah atau umum? Umum sih. Umum ya. Umum. Tapi juga menyebar ke anak sekolah juga ya. Iya. Nanti mengundang ya. Iya, atau- mengundang. iya. Kita komunitas-komunitas kita undang nanti. Oke. Berapa hari pementasannya? 1 hari. 1 hari. Durasinya berapa menit nanti kabarnya? Kurang lebih 2 jam. 2 jam. Oke, ya. Dan butuh stamina tinggi, apalagi seperti Vika yang baru ya. Iya. Stamina yang luar biasa. Nah itu bagaimana pelatihan stamina itu untuk melatih mereka yang baru-baru seperti Vika? Kalau untuk pelatihan sendiri sih Ya. nggak terlalu di apa namanya itu? Apa sih? Yang diutama ke yang di fisik. Iya, Tapi padahal fisik utama tuh ya. Tapi kita nggak terlalu sih kalau fisik, cuman olah vokalnya aja, pernapasan kayak gitu itu yang lebih di iniin. Dari gestur. Ya sedikit, Juga ya. tapi nggak yang selalu di apa drop tuh nggak. Jadi ekspresi juga ya. Jadi pelajari ekspresi. Oke, Dor, kita break dulu dan setelah ini kita masuk sesi kedua. Jadi untuk Dor galau-galau yang pengen bertanya silakan di 0711 351 656 dan kita bakal balik lagi setelah beberapa berikut ini, tentunya di 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Yang Cindo, bumi Sriwijaya, terkenal di mancanegara, kota indah bertakwa. Ampera punya kita, Darussalam kaya budaya, termasuklah sejarahnya, kota tua di negeri kita. Lima waktu berteduh di hati, agung yang tinggi pelindung diri, negeri termasuk patut dijunjung, warganya tersanjung dari pangkal ke ujung. Mas lima waktu berteduh di hati, agung yang tinggi pelindung diri, budaya lama jangan dilupa, menari bedana ciri khas wong kita. Berputar-putar hentakan kaki, riang gembira penyejuk dalam hati. Berputar-putar hentakan kaki, riang gembira penyejuk dalam hati. Jaya berjaya, Palembang berjaya.
Tonyo tersanjung dari pangkal ke ujung. Menari bedana itu ciri wong kita. Menari bedana itu ciri wong kita. Menari bedana itu ciri wong kita. Menari bedana Mas lima waktu berteduh di hati, agung yang tinggi pelindung diri. Budaya lama jangan dilupa, menari bedana ciri khas wong kita. Berputar-putar hentakan kaki, riang gembira penyejuk dalam hati. Berputar-putar hentakan kaki, riang gembira penyejuk dalam hati. Jaya Palembang berjaya. Ya, balik lagi tadi program Suara Komunitas atau obrolan komunitas ya, bersama Komunitas Teater Ambara dengan pementasan produksi kedua Teater Ambara dengan judul Realitas Cermin ya. Untuk 15 orang tadi yang pernah main di produksi pertama berapa orang gitu? Enggak, entar ya. Ya. Ada kurang lebih 5. Ah, Selebihnya orang baru. Orang itu baru. tantangan juga ya, katanya sebut tantangan tadi kan. Yang belum pernah menyatukan teater. chemistry ya. Chemistry. Terus iya, namanya si Arinda juga mengajarkan ke teman-teman barunya tadi. Kami dibagi, ada yang ke gerak, ada yang ke vokal. Aku ke vokal kalau ngajarin yang vokal. Iya. Dibagi karena SDM kita nggak terlalu banyak ya seniornya, jadi dibagi, kamu pegang ini gitu. Bagus sih kalau dikit tapi maksimal daripada banyak nggak maksimal. Iya, benar. Terus apa ya, kalau di setiap pertemuan tuh pasti ada hal-hal baru yang mereka dapatkan untuk Ambara ini sendiri. Mungkin dari ini bulan keberapa waktu pertama berdiri? 2024 ya? Iya, 2024. Itu bulan keberapa di awal-awal tuh? Di September. Ini belum sampai 1 Belum. tahun sudah 2 produksi ya. Dan ada hal-hal baru yang bisa dinikmati ya kalau di Arinda sendiri, karena kan Arinda dari awal sampai sekarang. Iya. Apakah itu? Orang-orang baru gitu ya. Biar ya pertama sih itu biar lebih banyak relasi gitu. Terus apa namanya jaringan ya. Iya, kalau kita berdiam diri kan jadi lebih baik berkarya, ketemu orang-orang baru, itu relasinya banyak. Benar gitu. ya. Kalau Ed apa Ed? Silakan. Ede. Apa tuh tadi, Pak? Iya. Apa yang didapat dari produksi pertama, dari kedua ini, hal-hal baru apa yang bisa dinikmati? Banyak cerita sih dari produksi 1 ke 2 sih, Wak. Yang pasti ya bener orang-orang baru. Ceritanya juga cerita-cerita baru. Kenangan kan bentar lagi nggak di Palembang lagi. Jadi banyak kenangan-kenangan di Palembang tuh sesuatu yang rencananya mau pindah? Iya, dia mau lanjutin S2-nya itu. Mau S2 dulu. Jurusan apa Bang? Teknik kimia kemarin. Oh, dia bukan udah diambil di Palembang ya? Belum ada ya jurusan S2? Teknik kimia ada sih S2 di Palembang, cuma memilih yang lebih. Oke.
Tapi sebenarnya ya tetap dimanapun tetap berkarya dengan teater kalau bisa ya. Iya, oke. Kalau Vika, karena Vika kan baru ya. Baru. Jadi apa yang menjadi rasa yang paling bisa dijadi kenangan di pelatihan, di setiap latihan atau setiap produksi ini? Jamnya sering molor nggak nih? Biasa itu orang Palembang jamnya iya. tuh molor, jam karet. Tidak, kalau Vikanya tidak ya on time ya? Enggak on time. Iya, ini keren nih. Ya. Apa yang bisa diambil dari setiap pelatihan atau setiap pertemuan? Chemistry kita sama anggota lain. Sama kayak apa ya? Judes gak kakaknya? Asik semua. Galak marah-marah gak? Tidak. Oh. Ada kalau ribut-ribut gitu? Tidak kate. Enggak. Hati. Serius? Semuanya tuh Nggak pernah. merangkul satu sama lain. Serius? Iya, misalkan dari kitanya juga, misalkan ada konflik, ya diberesin. Iya, kan sebelum latihan bisa ngumpul-ngumpul dulu kan. Nah, ngumpul-ngumpul itu biasanya sekatoan ya. Nah, itu biasa canda. Omongan ya, jadi langsung dikelirkan kalau ada masalah ya. Oke, itu mungkin di produksi pertama juga itu dah ya. Iya. Oke. Terus kalau kesiapan sampai sekarang udah berapa persen? Kesiapan 60 Ini sih kan masih. sebentar lagi kan bulan Februari. 60. Di atas 60 lah, Di atas 70 lah. 60. Sudah Ya, di ya? atas 60. Ya. Dan mereka sudah lepas naskah. Udah semua. Kalau naskah udah lepas. Wih, keren. Mungkin karena kenapa aku bilang tadi 60, mungkin kita latihannya nggak pakai properti, nggak pakai apa, jadi masih ini. Oh, tapi pakai properti nanti ya. Biasanya kita pas Hamin berapa itu pakai Satu lokasi ya, berubah. Satu plot. Satu plot. Satu tempat ya. Ya. Oke. Nantinya ini kan akan dimainkan di Geraha Budaya ya. Ya, Itu tiketnya belum tahu. tiket itu kita udah nyebar banyak sih, hampir berapa ratus gitu ya. Tapi untuk di bulan Januari ini kita jual tiketnya 15.000. Oh, untuk di awal. Tapi nanti kalau udah Sudah on the street, on Ya, the spot ya. enggak, kita enggak on the spot. Jadi udah masuk bulan Februari ini udah naik nih 20.000. Jadi makanya buruan. Jadi tidak beli di tempat Kati? Enggak. No. Jadi kalau misalnya masih ada dijual lagi tidak? Tidak juga. Serius. Jadi banyak sudah pesan ya. dari WhatsApp sih, kan di situ dikasih nomor WhatsApp, jadi lebih online gitu. Oh, oke. Kalau mau tahu informasi mengenai Teater Ambara kemana? Langsung ke aku, kontak personnya ke aku. Nomor kontaknya ada? Ada. Boleh disebutkan Boleh. atau Boleh. berapa nomornya? 0838 0974 5885. Oke, atau di media sosial? Atau di DM Teater Ambara. IG-nya? Iya, IG @teaterambara. Teater_Ambara. Oh, ada underscore. Iya. Pendengar kalau semuanya pengen tahu nomornya apa bisa katakan admin ya. Iya, admin. Admin ya bisa nanti tanya saya aja ya. Yang serius yang dalam arti kan pengen nonton. Dan untuk prosesnya sendiri ya mungkin butuh waktu kalau dalam suatu teater ya. Kalau menurut Arinda cukup lah gitu. Sekarang ini. Kalau karena butuhnya kan ketemunya seminggu sekali ya. Tapi dengan keseriusan teman-teman tuh cukup sih. Cukup. Karena lebih banyak seriusnya dibanding main-mainnya gitu. Oh gitu ya. Jadi cukup. untuk Berapa waktu. lembar itu Vika naskahnya? Sekitar 21 sampai 23. 21, 23 lembar. Wih, lama juga. Tapi itu. kan banyak ininya Improvisasi. apa Kan. tari nih, ada lagu-lagu lirik-liriknya, gitu. iya. Jadi banyak lembaran itu. Jangan juga dibocorin. Ngomong gak baik 23 tuh naskah kalau wah. Keren ya. Agak pas di sana, pas di jenguk, dikit banyak lain. Bocori banget sekarang. Iya. Tapi bukan pentas cak 17-an. Iya, bukan. Iya, ini kan profesional kan. Bisa dikatakan disiap ke pemain yang berkarakter, tarian yang keren. Ya. Ada berapa tariannya? Ada Pagabluk, habis itu yang opening sekali, di pertengahan sekali ya. Koreonya Bani juga? Semuanya
Bukan Banimar. dari guru pelatihan di SMK 7. Bukan. Banimar. Semuanya itu. 5 tarian. 5. Enggak, 3. 3. 3, Oke. 4 lah ya. Iya. Oke, dan ini menjadi tontonan yang menarik karena ada penampilan lagu juga, tarian dan teater ya. Terus untuk nantinya kesiapan di pementasan sendiri itu tanggal berapa tadi pementasannya? 9 Februari. 9 ya. Dan sudah disiapkan kalau itu apa yang akan ditampilkan itu dari segi pakaian Sudah, perlengkapan? dari awal itu udah dikasih tahu nanti yang peran ini pakai kostumnya kayak gini kayak gini gitu. Biar dicari juga misalkan ini. Kalau nggak ada itu biar bisa dicari. Makanya dari awal tuh udah dikasih tahu semua sih karakter ini kostumnya gini, setting panggungnya gini gitu. Iya. Jadi udah siap. Keseluruhan udah siap. Cowoknya berapa yang main karakternya? Cowok karakternya itu ada 5 atau 6 orang. Banyak juga Iya. ya. Iya. Banyak. Karena biasanya kalau pementasan teater ini enggak terlalu banyak cowoknya. Karena cari pemain cowok susah. Iya, Nah, di mana di teater Ambara sendiri? Kalau di Ambara ini banyak sih cowok. Iya, itu masih kru ya, maksudnya kru gitu. Kalau untuk pemain mereka lebih seneng lah jadi aktor dibanding nge-kru. Galak main kayak gitu. Mau main galo jadi. Iya, main galo. Jadi Jadi mau tidak mau, jadi payo melok galo. Jadi double ya, ada yang kru, ada yang Jadi kita nih nyangkup semuanya sih. bisa dikatakan semuanya bisa tampil, semuanya bisa jadi apa gitu. Iya, semuanya bisa tampil, semuanya bisa jadi tim produksi. Oke. Kali ini di ujung program harapan kalian ya, mungkin dari Vika sendiri ya, karena Vika perdana nih tampilnya, harapannya gimana? Silakan, mungkin untuk tampilan nantinya atau setelahnya, silakan. Semoga baik sih, pentasnya tuh sukses, bagus itu. Kalau untuk seterusnya semoga baik teater Ambara terus berjalan. Iya, ada Terus keinginan. bersama. Iya, ada keinginan ada SMP punya teater dewe ya. Aduh. Iya, siapa tahu dah ya. Diwujudin jadi SMP 33. Iya, punya teater pasti nanti kan kepala sekolah tuh gurunya nonton kan? Iya, Diundang kan? ya diundang. Jadi lebih baik kita buat teater dewe kan. Jadi semakin banyak teater SMP di Palembang ini. Benar kan? Bener. Angkatan pertamanya Vika. Kalau Ed apa harapannya? Harapan semoga pementasan ini banyak membuat orang melirik kan dari kehidupan masyarakat yang dari awalnya seni itu tidak diapresiasi sampai dilirik orang, dan semoga sukses atas pementasan ini lancar. Jadi kenangan ya di Palembang ya. Iya, jadi kenangan di Palembang. Iya, luar biasa. Lanjut ya. Kalau aku sih semoga harapannya ya, semoga teater ini terus berjalan seiringnya waktu. Soalnya udah yang senior ini kan udah kerja, udah ini. Iya, pastinya. Jadi harapannya tuh semoga bisa berjalan terus. Jadi semakin kalau kita berjalan terus semakin dikenal uang, dan kita tuh bisa ngajak adik-adik kita untuk berapresiasi di seni kayak gitu. Untuk dari SMP gitu. Bahkan kalau SD mau boleh. SD ada, kalau SD ada berapa SD yang di Palembang ini terdata sekitar banyak lah, 4 atau 5 SD yang punya teaternya. SMP-nya kemungkinan ada 3 atau 4 sama aja ya. Jadi siapa tahu nanti bisa buat festival tingkat SD dan SMP yang diadakan oleh Ambara. Wah, amin. Amin. Kalau yang SMA sudah banyak tinggal Ya, banyak. Iya, Kalau SMP SD belum. benar kan? Iya, benar. Talentanya dari situlah kakek yang muda-muda yang penerus dari teater. Penerus. Oke. Tanggal berapa diingat lagi? Tanggal 9 Februari 2025. Promosi lah apa nih? Ya, di Geraha Budaya Jakabaring Palembang. Jangan lupa beli tiketnya langsung aja DM ke teater_Ambara. Terus nomor kartu kontaknya? Ya, atau bisa langsung PC ke kontak aku 0838 0974 5885. Iya. Oke lah, kalau kecepatan langsung ke BDM IG-nya ya. Iya. Kecepatan nomornya. Teater Ambara ya. Oke, terima kasih kalian bertiga. Sukses untuk pementasannya.
Dan nanti siapa tahu bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang dunia teater. Iya. Aku pengennya ngelepas ke sebenarnya, bukan masalah pementasan ya. Kita ngobrol tentang dunia teater, Mbak. Iya benar Biar benar. luas ya. Iya, jangkauannya luas. Benar ya. Terima kasih dan sudah hadir di sini. Sampai ketemu di kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulur galo-galo sudah kita peloi obrolan bersama komunitas dari Teater Ambara. Dan mereka tanggal 9 katanya kabarnya Februari nanti akan mengadakan pementasan produksi yang kedua dengan judul Realitas Cermin. Dan sampai ketemu di lain kesempatan tentunya di program Suara Komunitas dengan obrolan komunitas pada setiap harinya. Dan saya pamit undur diri, tapi kami lanjutkan lagi. Setelah ini ada program Dunia Anak kakinya kita relay Perompat Jakarta, siaran berjaringan Nusantara. Alang kelema makan ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perompat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, Perompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.